Makanya Muhammadiyah itu karena punya amal usaha memberikan pelayanan kepada orang lain ya, artinya kan itu menyenangkan hati orang kan. Jadi barang siapa yang berbuat baik untuk orang lain, maka dia itu berarti sama berbuat baik pada diri sendiri. Jadi dengan demikian ya, apa yang didapat oleh Muhammadiyah ini adalah buah dari perbuatan baik yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat UMK Talks, hari ini kita memiliki edisi khusus. Kita edisi Muktamar Muhammadiyah, dan sekarang biasanya kita syuting di kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Namun saat ini kita sedang berada di Solo untuk mengikuti Muktamar Muhammadiyah. Narasumber kita pada sore hari ini adalah luar biasa sekali. Kita telah bersama-sama dengan Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Beliau merupakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik Buya, karena kita sedang dalam edisi Muktamar Muhammadiyah, maka hari ini kita akan bicara tentang Muktamar Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Namun sebelum itu kami ingin mendengarkan dulu bagaimana cerita Buya ketika kecil sampai bisa bermuhammadiyah di pimpinan pusat seperti apa Buya? Silahkan. Saya lahir di sebuah jorong ya, di namanya Balai Mansiro, Kecamatan Guguk, Dangung-Dangung, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, 67 dan mendekati 68 tahun yang lalu. Ya, saya sekolah setelah sekolah dasar, saya masuk Muallimin Muhammadiyah. Muallimin. 4 tahun, kemudian lanjut ke Muallimin Ulia 2 tahun. Kemudian saya pindah ke sekolah persiapan YIN. Kemudian saya kuliah di YIN Jakarta S1-nya. Kemudian S2-nya saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian S3-nya saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengambil spesialisasi pemikiran Islam. Doktornya dalam bidang pemikiran Islam. Siap. Dan bermuhammadiyahnya semenjak di Muallimin itu ya? Saya rasa saya bermuhammadiyah mungkin sebelum lahir ya. Karena orang tua saya dan lingkungan serta masyarakat saya umumnya adalah orang Muhammadiyah. Oke. Baik, Buya, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, seperti apa Muhammadiyah sekarang, Buya? Kalau Muhammadiyah sekarang menurut saya cukup maju ya. Dan banyak teman-teman saya yang tidak berasal dari Muhammadiyah juga cukup berbangga gitu dengan raihan dan prestasi yang didapat oleh Muhammadiyah, terutama dalam bidang pendidikan, dalam bidang pelayanan kesehatan ya. Baik dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Kemudian juga rumah sakit dan klinik, dan juga panti asuhan ya. Dan Muhammadiyah hari ini tidak hanya lagi ada di negeri ini, tapi juga sudah merambah ke Mesir ya. Di sana ada Taman Kanak-Kanak Aisyah di Kairo ya. Kemudian juga di Melbourne, Australia juga ada Taman Kanak-Kanak dan SD ya. Dan di Malaysia juga kita ada perguruan tinggi baru ya, yang diberi nama Universitas Muhammadiyah Malaysia ya, UMAM, ya. UMAM. Kemudian juga ada rencana teman dari, saya tak tahu dari UMS atau dari mana, yang akan membuka di Korea Selatan ya. Betul. Jadi dengan demikian ya, menurut saya Muhammadiyah sudah mendunia ya, sesuai dengan tema muktamar kita ini mencerahkan semesta. Ya, jadi menurut saya ya itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta. Dan saya Muhammadiyah sebagai pengikut Nabi Muhammad berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang sudah dibebankan oleh Tuhan kepada Nabi. Oke. Begini Bu ya, ketika kita bicara tentang amal usaha Muhammadiyah, bahkan let's say kita Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi gitu. Iya. Apa yang memotivasi Muhammadiyah sampai bisa memiliki amal usaha sebanyak itu? Kita belum bicara kesehatan, baru pendidikan nih Bu ya. Kira-kira kan luar biasa sekali nih kalau bisa banyak segini. Itu kira-kira apa yang memotivasi? Kalau dalam bahasa sekulernya adalah need for achievement ya, NA ya. Jadi warga Muhammadiyah itu punya keinginan ya yang sangat tinggi ya untuk mengartikulasikan dirinya melalui organisasinya ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali berdiri amal-amal usaha yang itu tidak pernah dibiayai oleh pimpinan pusat ya. Tidak dibiayai? Tidak pernah dibiayai oleh pimpinan pusat. Tapi itu dari bawah, bottom up ya. Bukan Kalau negara kan perguruan tinggi negeri kan itu di drop dari APBN misalkan.
Kalau Muhammadiyah mana pula ada APBN-nya kan gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu ada amal usaha yang pimpinan pusat pun bahkan ya, bagi saya menarik sekali cerita yang menyangkut diri Profesor Dr. Malik Fajar yang boleh dikatakan beliau adalah salah seorang rektor ya yang dibanggakan oleh Muhammadiyah. Bagaimana ceritanya? Dan beliau adalah rektor di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Kampus beliau sangat bagus dan kawan-kawan beliau pada tercengang-cengang ya. Bagi teman-temannya ya, kok ada kampus sebagus ini, seindah ini, seluas ini, dari mana duitnya? Ya, Ketika ditanya kepada Pak Malik Fajar, dari mana duitnya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya punya keyakinan begini, barang siapa yang punya niat ya, ingin membangun ya, ingin mengembangkan pendidikan ya, maka dimudahkan oleh Allah rezekinya. Makanya Muhammadiyah itu karena punya amal usaha memberikan pelayanan kepada orang lain ya, artinya kan itu menyenangkan hati orang kan. Jadi barang siapa yang berbuat baik untuk orang lain, maka dia itu berarti sama berbuat baik pada diri sendiri. Jadi dengan demikian ya, apa yang didapat oleh Muhammadiyah ini adalah buah dari perbuatan baik yang dia lakukan. Dia dididik orang, dia cerdaskan orang ya. Kemudian juga berimbas balik kepada dirinya. Sehingga akhirnya Muhammadiyah punya amal usaha yang sebanyak ini gitu ya. Dan setelah saya ormas yang punya amal usaha sebanyak ini, betul, ya saya rasa ya Muhammadiyah langka sekali di atas bumi ini ya, bukan hanya di Indonesia tapi di atas bumi ini gitu. Oke. Jadi bukan up to bottom ya Bu ya? Enggak. Tapi bottom up ya? Iya. Gitu, jadi kerjasama, bahkan cenderung ada yang berkorban seperti itu untuk mendirikan amal usaha. Dan ada ketua bidang pendidikan Muhammadiyah Bapak Kolonel Hais Projokusumo menyatakan begini, kalau orang Muhammadiyah itu kita kasih 1.000, maka dia akan bisa membuat nilai dari yang dia kerjakan itu menjadi 50.000. Jadi ada multiplier effect ya. Multiplier effect, betul. Ya saya rasa itu ada hubungan dengan apa? Trust ya. Jadi orang Muhammadiyah kalau saya akan melakukan sesuatu lalu orang menyumbang kepada mereka ya, itu menyumbang pada terkejut-kejut ya. Kenapa? Karena dia menyumbang sedikit tetapi kembalinya nilainya setelah bertambah. Dia lihat kok besar gitu ya. Nah, gitu. Jadi dan trust itu adalah ya rahasia ya. Rahasia. Majunya sebuah usaha. Gitu. Kalau misalnya ada sebuah usaha tidak mendapatkan trust ya maka. Jadi bukan modal yang besar Bu ya. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa agamanya itu asyirku wal amanah. Jadi kalau kita punya sikap dan kepercayaan asyirku, berlaku benar dan bisa dipercaya ya. Dalam bahasa sekulernya kita akan mendapatkan trust ya. Oh, itu yang utama gitu. Saya itulah kuncinya ya. Jadi dan tidak hanya Muhammadiyah, orang-orang yang hebat-hebat di dunia ini ya, dulu ada orang terkaya di negeri ini ya. Namanya Lim Silyong ya. Ketika ditanya oleh wartawan apa kunci rahasia dari kesuksesannya, hanya satu, trust. Tuh, jadi trust ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kalau salah seorang orang terkaya di dunia namanya Bill Gates, itu kunci suksesnya ada 3. Satu trust, yang kedua innovation, yang ketiga adalah networking. Jaringan. Dan itu tiga kunci sukses itu kalau di dalamnya itu sifat Nabi ternyata. Trust itu terbentuk dari asyirku wal amanah. Itu innovation itu adalah fatona. Kemudian networking itulah tabligh. Jadi kesimpulan saya, siapa yang bisa meniru sifat Nabi dan mengidentikan dirinya dengan sifat-sifat Nabi, maka dia akan sukses. Meskipun agamanya bukan beragama Islam. Meskipun dia bukan beragama Islam. Baik. Jadi ada sunnatullahnya ya. Barang siapa yang ingin sukses, ya maka dia harus memiliki sifat asyirku wal amanah. Barang siapa ingin sukses, ya dia harus memiliki sifat fatona. Barang siapa ingin sukses, dia harus punya sifat ya tabligh. Tuh. Luar biasa. Meskipun ada yang dimensi duniawiyah dan ada dimensi ukhrawiyah. Kalau kita yang beragama Islam kan memiliki 2 dimensi ya, duniawiyah dan ukhrawiyah. Tapi kalau bagi yang lain mungkin tidak ada dimensi ukhrawiyah, hanya dimensi duniawiyah. Siap, luar biasa Bu ya. Jadi itu juga sebenarnya jadi pembaharu juga bagi saya gitu. Baik Bu ya, dalam 2 hari ke depan kita akan menyelenggarakan Muktamar Muhammadiyah. Iya. Bagi kalau pertanyaan saya, muktamar di mata Buya Anwar Abbas itu seperti apa? Ya sebuah pesta, pesta demokrasi di dalam organisasi. Sama dengan pemilu 2024. Samanya gimana Bu ya? Samanya bagaimana? Sama-sama merupakan acara yang menggembirakan ya. Menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Karena kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke.
Bahkan tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, juga dihadiri oleh kawan-kawan kita yang Di luar. membentuk cabang di luar negeri ya. Di luar negeri, betul. Pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di Kairo, di berbagai negara kan. Itu hadir di sini dalam rangka bermuktamar. Jadi muktamar ini adalah forum silaturahim. Forum Nah, silaturahim. kata Nabi kan ya, barang siapa menyambung silaturahim, maka oleh Allah ya akan dipanjangkan umurnya ya, dan kemudian akan ditambah rezekinya ya. Jadi dengan demikian menurut saya ya, karena Muhammadiyah masih bisa secara konsekuen dan reguler ya menyelenggarakan muktamar, maka inilah buahnya kemajuan. Tapi kalau saya Muhammadiyah tidak pernah menyelenggarakan muktamar, maka menurut saya Muhammadiyah tidak akan bisa seperti ini ya. Jadi dalam hal ini kesimpulan saya ya, benarlah Allah dan benarlah Rasulnya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulih. Benarlah Allah dan benarlah Rasulnya. Oke. Baik, Buya, kan temanya mencerahkan semesta nih Buya. Iya. Bisa kasih sedikit gambaran maksud Muhammadiyah mencerahkan semesta ini seperti Ya, apa? jadi begini ya. Selama ini kan kita boleh dikatakan melihat ke dalam negeri saja ya. Ya, kita uruslah masalah kita dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Betul. Nah, tetapi ternyata akhir-akhirnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, yang namanya Indonesia ini tidak bisa dilepaskan katanya dengan dunia gitu ya. Dan kalau seandainya terjadi sesuatu di belahan bumi lain ya, itu berimbas ke sini. Contohnya Rusia menyerang Ukraina gitu ya. Betul. Nah, kita yang gelagapan di sini dibuatnya. Dan beberapa negara seperti Amerika, Eropa sekarang lagi panik juga mereka kan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin membuat negeri kita baik, maka dunia juga harus kita buat jadi baik gitu ya. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah harus menyinari semesta ya, memberikan penjelasan kepada orang banyak bahwasanya kalau kita hidup di bumi Allah ini ya, kita jangan menjadi orang yang egois gitu ya. Kita jangan menjadi orang yang rakus, dan kita jangan menjadi orang yang tamak gitu kan. So kalau kita egois, kita rakus, kita tamak ya, maka equilibrium, kestabilan dunia menjadi terganggu gitu. Karena kepentingan negara lain juga akan termarginalisasikan, dan itu akan membuat aksi reaksi ya. Dan kalau seandainya ada orang disakiti oleh sebuah negara, ya maka negara itu juga akan mencoba menyakiti negara yang bersangkutan. Sehingga akibatnya ya dunia menjadi tidak aman, tidak tentram ya. Makanya menarik bagi saya ya, tugas kita, tugas utama, tugas pemerintah ya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 45, tugas negara adalah melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, kemudian ikut menciptakan ketertiban dunia. Gitu. Jadi dengan demikian dari muqaddimah Undang-Undang 45 itu kita tahu bahwasanya kita sebagai bangsa ya tidak boleh hanya sibuk dengan diri kita, tapi kita juga harus peduli dengan negara dan bangsa-bangsa lain. Dan Muhammadiyah juga melakukan itu gitu. Makanya Muhammadiyah tidak boleh hanya memikirkan manusia yang ada di Sabang sampai Merauke. Tidak cukup. Tapi Muhammadiyah harus memikirkan manusia secara kesemestaan, dan tidak hanya manusia ya, makhluk yang non manusia juga harus kita perhatikan gitu ya. Karena binatang-binatang itu juga punya hak hidup ya. Jika seandainya misalkan mata rantai sebuah kehidupan itu terputus, maka itu nanti akan membuat rantai-rantai lainnya akan berguguran gitu. Oleh karena itu jangan sampai ada makhluk-makhluk Tuhan yang punah karena tindakan dan perbuatan kita. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, mencerahkan semesta yang diusung oleh Muhammadiyah ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan itu sangat relevan ya dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Wala tufsidu fil ardh gitu ya. Janganlah kamu berbuat binasa di muka bumi. Dan kita disuruh oleh Allah untuk memakmurkan bumi, dan kita dilarang oleh Allah untuk berbuat binasa di atasnya. Itulah yang ingin dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai paradigma ya untuk menata diri dan menata dunia. Oke, luar biasa, dan itu tidak mungkin dilakukan sendirian ya Bu ya? Tidak mungkin lah. Tidak bisa Bu ya? Seberapa hebat pun diri kita. Ya, dan ukuran hebat dan tidak hebatnya orang itu bukan ketika dia sendiri, tapi ketika dia ada di tengah-tengah kebersamaan. Betul. Di tengah-tengah bangsa, kemudian ada di tengah-tengah masyarakat dunia ya. Dan hari ini kan ada juga kegiatan World Peace Forum ya. World Peace Forum. Yang diselenggarakan oleh orang-orang Muhammadiyah ya, tapi atas nama organisasi lain. Tapi yang jelas itu semangatnya adalah sama ya. Ingin berbuat untuk manusia dan kemanusiaan serta alam semesta. Ini ketika kita bicara semesta ini Bu ya, ketika di kondisi global, kondisi sedang tidak baik-baik saja,
Rusia perang dengan Ukraina, Cina panas dengan Taiwan, di Iran bahkan anti hijab ban gitu ya. Nah, menurut Buya, kita sebagai warga Indonesia dan sebagai umat Muslim harus bagaimana melihat kekacauan yang ada di luar Indonesia saat ini? Ya, Muhammadiyah itu punya ciri khas ya. Salah satu ciri khas Muhammadiyah itu dia adalah merupakan organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Muhammadiyah itu harus mendorong orang, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat munkar gitu. Jadi pemerintah harus Muhammadiyah harus mendorong pemerintah untuk berbuat baik, tapi juga mengingatkan pemerintah kalau seandainya pemerintah berbuat tidak baik gitu ya. Apa ukuran baik dan tidak baiknya Pak Nirabas? Ya Pancasila dan Undang-Undang 45 kan. Betul. Kalau sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya kita dukung. Tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya kita ingatkan. Nah, karena bagi kita orang Muhammadiyah, Pancasila dan Undang-Undang 45 tidak bertentangan dengan ajaran agama kita ya. Kenapa? Karena dalam kita hidup sehari-hari ya sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di negeri ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama kita. Betul. Oleh karena itu negara harus melindungi hak orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya dan sesuai dengan kepercayaan, melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Begitu juga orang Kristen dilindungi, orang Hindu dilindungi, orang Katolik dilindungi, orang Buddha dilindungi, orang Konghucu dilindungi ya. Betul. Untuk supaya dia bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan. Itu sudah bagus ya, nggak masalah. Oke, baik Bu ya. Karena waktu kita tidak panjang nih Bu ya. Terakhir karena kita ini merupakan kita dari representasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur secara khusus dan masyarakat muda Indonesia secara umum. Kalau dikasih kesempatan nih Bu ya untuk kasih pesan ke anak-anak muda, ke mahasiswa UMKT lah misalnya Bu ya. Apa nih yang mau disampaikan ke anak-anak muda sekaligus closing statement Bu ya? Ya, kalau bagi saya ya ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya. Alimu auladakum li ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anak kamu untuk zaman yang bukan zaman kamu ya. Oleh karena itu menurut saya ya teaching learning proses yang kita selenggarakan haruslah yang mencerahkan ya. Nah, saya menginginkan ya supaya anak-anak kita ini ya kita beri dia kecerdasan, dua jenis kecerdasan ya. Yang pertama adalah kecerdasan duniawiyah dan yang kedua adalah kecerdasan ukhrawiyah. Dengan kecerdasan duniawiyah dia akan bisa mengharungi hidup dan kehidupan dengan ilmunya gitu ya. Dengan seni yang dia miliki, tetapi tidak cukup ya. Karena hidup ini akan berlanjut ke hari akhir ya. Oleh karena itu ada orang yang sukses di dunia tapi gagal di akhirat. Tapi ada orang yang mungkin secara material tidak sukses di dunia tapi sukses di akhirat. Tapi yang kita cari kan bukan itu. Ada orang yang gagal di dunia, gagal di akhirat. Yang kita cari adalah sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Dan yang kita inginkan lewat perguruan tinggi Muhammadiyah adalah bagaimana kita bisa melahirkan lulusan-lulusan yang kita harapkan sukses di dunia dan akhirat. Dan juga sukses nanti di akhirat. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Oleh karena itu dia harus menguasai dua jenis ilmu. Betul. Ilmu umum dan ilmu agama. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Ilmu umum itu juga adalah mempelajari ayat-ayat Tuhan. Betul. Yang disebut dengan ayat kauniyah ya. Betul. Al-Qur'an itu kita pelajari juga itu adalah ayat Tuhan yang kita sebut dengan ayat kauniyah. Jadi antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah itu pasti sama. Tidak akan ada pertentangan. Cuma pemahaman kita tentang alam bisa berbeda. Pemahaman kita tentang Al-Qur'an bisa berbeda. Tapi kebenaran dalam Al-Quran dan kebenaran dalam pasti sama. Pasti sama. Kenapa sama? Karena yang buat ketentuan dalam Al-Quran adalah Allah, yang buat ketentuan dalam alam adalah Allah. Oleh karena itu tidak mungkin ya satu pembuatnya lalu bertentangan. Tidak mungkin. Oleh karena itu bagi saya yang saya anjurkan adalah dalamilah ilmu-ilmu umum, tapi hubungkan dengan Tuhan. Hubungkan dengan Tuhan. Dan bagi saya menarik ya tentang alam semesta lah sebagai contoh ya. Kan kita lihat bintang ke bintang ya. Ada bumi langit macam-macam gitu ya. Itu kata siapa? Kata George Lemaitre. Itu dulu merupakan satu kesatuan. Yang namanya bumi dan langit itu dulu menyatu. Itu teori itu dia temukan tahun 1927. Lama sekali. Yang disebut dengan Big Bang, teori Big Bang ya. Di mana alam semesta ini dulu ada satu kemudian meledak gitu ya. Ternyata ada dalam firman Allah yang bunyinya awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan. Bahwasanya wahai orang kafir, apakah kamu tidak tahu bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah merupakan satu kesatuan. Fafataqnahuma, lalu saya pisah kata Tuhan kan. Jadi dengan demikian ya George Lemaitre menemukan ya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Tuhan
adalah benar, tapi dia tidak tahu itu bahwa ada firman Tuhan seperti itu. Betul. Ya. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya, tugas kita sebagai ilmuwan adalah mencari kebenaran. Dan kalau seandainya benar-benar kita ketemu dengan kebenaran itu, maka ujungnya adalah kita akan menemukan firman-firman Allah. Betul. Kita akan menemukan kebenaran-kebenaran daripada ayat-ayat Allah. Luar biasa. Makanya bagi saya mempelajari ilmu itu akan bisa menghantarkan kita kepada Tuhan ya. Tapi ada juga orang yang mempelajari ilmu tapi tidak menghantarkan dia kepada Tuhan. Bahkan makin menjauh. Bahkan makin menjauh, berarti dia tidak mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Ya, Buya sama-sama. Anwar. Alhamdulillah hari ini kita sangat luar biasa. Ini merupakan episode pertama, edisi Muktamar. Semoga sukses Muktamarnya Buya sampai Amin, acara amin, selesai amin. dan Muhammadiyah terus mencerahkan semesta. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di episode UMK Talks edisi Muktamar selanjutnya. Akhirul kalam, nun wal kalam ya mesturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.